Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, yaitu tentang komponen bimbingan dan konseling komprehensif 2. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu apa fungsi yang menjadi fokus utama dalam layanan bimbingan dan konseling komprehensif? Jawabannya yaitu fokus utama dalam layanan bimbingan dan konseling komprehensif adalah fungsi perkembangan, yaitu membantu peserta didik berkembang secara optimal dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir melalui program yang proaktif, preventif, dan terencana. Pertanyaan yang kedua yaitu mengapa kolaborasi dengan guru mata pelajaran sangat penting dalam melaksanakan layanan dasar? Yaitu jawabannya kolaborasi dengan guru mata pelajaran sangat penting karena menjamin bahwa layanan dasar benar-benar menyentuh kehidupan belajar siswa sehari-hari, meningkatkan pencegahan masalah, serta memperkuat perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Pertanyaan yang ketiga yaitu kalau ada siswa yang prestasinya tiba-tiba turun, layanan BK apa yang sebaiknya dipakai dulu? Jelaskan kenapa layanan itu dipilih. Jawabannya yaitu layanan yang digunakan pertama yaitu layanan responsif, konseling individual. Alasannya karena penurunan prestasi yang mendadak merupakan tanda adanya masalah yang harus ditangani secara cepat, personal, dan mendalam sebelum masalah berkembang lebih besar. Pertanyaan keempat yaitu apa dampak penerapan BK komprehensif terhadap perkembangan akademik, pribadi, dan sosial siswa? Jawabannya yaitu BK komprehensif berdampak besar pada siswa dengan membangun prestasi akademik yang lebih baik, kepribadian yang matang, dan keterampilan sosial yang kuat karena program ini bersifat menyeluruh, sistematis, preventif, dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan perbedaan antara layanan perencanaan individual dan layanan konseling perorangan. Jawabannya, layanan perencanaan individual berfokus pada pengembangan jangka panjang untuk membantu siswa merancang dan memonitor tujuan akademik, karir, dan pribadi. Sementara itu, layanan konseling perorangan berfokus pada penanganan masalah yang sedang dialami siswa, seperti masalah pribadi, sosial, atau belajar. Dengan kata lain, perencanaan individual bersifat proaktif dan pengembangan, sedangkan konseling perorangan bersifat responsif dan pemecahan masalah. Pertanyaan yang keenam yaitu apakah alokasi waktu untuk pelayanan responsif seimbang dengan komponen lain atau cenderung kelebihan beban karena masalah mendadak? Jawabannya, alokasi waktu untuk pelayanan responsif cenderung tidak seimbang dan sering kelebihan beban karena harus menangani masalah siswa yang muncul secara mendadak dan membutuhkan penanganan segera, sehingga menyita waktu yang seharusnya dialokasikan untuk komponen bimbingan konseling lainnya. Pertanyaan yang ketujuh yaitu kalau layanan dasar BK itu harus menyentuh semua siswa, kenapa dalam praktiknya sering cuma menyentuh siswa yang aktif? Berarti programnya belum benar-benar komprehensif. Jawabannya yaitu layanan dasar BK seharusnya menjangkau seluruh siswa, namun jika dalam praktiknya hanya menyentuh siswa yang aktif, itu berarti program belum benar-benar komprehensif dan perlu perbaikan dalam metode, kolaborasi, serta evaluasi. Pertanyaan yang ke-8, mengapa layanan responsif penting dalam menangani masalah pribadi, sosial, ataupun akademik siswa secara cepat? Dan bagaimana konselor dapat memastikan pendekatan yang tepat sesuai kebutuhan siswa? Jawabannya yaitu layanan responsif penting karena memungkinkan konselor menangani masalah mahasiswa secara cepat sebelum berkembang menjadi serius.
sekaligus menjaga fungsi belajar, kesejahteraan emosional, dan hubungan sosial siswa. Konselor memastikan pendekatan yang tepat dengan asesmen akurat, empati, intervensi sesuai jenis masalah, penilaian risiko, kolaborasi, dan tindak lanjut. Pertanyaan yang ke-9 yaitu bagaimana guru BK menentukan prioritas layanan ketika menghadapi banyak siswa yang membutuhkan bantuan pada waktu yang sama? Jawabannya, guru BK menentukan prioritas layanan berdasarkan tingkat urgensi, risiko, dampak terhadap belajar, kapasitas coping siswa, serta data objektif kasus yang mengancam keselamatan dan fungsi belajar ditangani terlebih dahulu, sementara mengancam keselamatan dan fungsi sementara kasus lain dijadwalkan dan dikelola melalui kolaborasi. Dengan cara ini, guru BK dapat memberikan bantuan yang efektif meskipun menghadapi banyak kebutuhan sekaligus. Pertanyaan yang ke-10, bagaimana komponen BK komprehensif membantu menciptakan lingkungan sekolah yang sehat secara emosional? Jawabannya, komponen BK komprehensif menciptakan lingkungan sekolah yang sehat secara emosional karena layanan dasar membangun kecerdasan emosional bagi semua siswa, layanan responsif menangani masalah emosional secara cepat dan tepat, perencanaan individual memperkuat kesejahteraan diri dan tujuan hidup siswa. Dukungan sistem memastikan seluruh warga sekolah aktif menciptakan iklim yang aman dan sportif. Dengan sinergi keempat komponen ini, sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, peduli, dan mendukung pertumbuhan emosional seluruh siswa. Pertanyaan yang ke-11 yaitu mengapa perencanaan individual penting dalam program bimbingan konseling komprehensif. Jawabannya, perencanaan individual penting karena membantu siswa memiliki arah hidup yang jelas, membangun kemandirian, mencegah masalah, mengoptimalkan potensi, dan menjembatani masa depan akademik serta karir mereka. Tanpa komponen ini, program bimbingan konseling komprehensif tidak akan mampu memenuhi kebutuhan perkembangan setiap siswa secara personal. Pertanyaan yang ke-12, bagaimana seorang konselor menangani siswa yang mengalami kecemasan belajar melalui layanan responsif? Jawabannya yaitu dalam layanan responsif, konselor menangani kecemasan belajar dengan cara menggali penyebabnya, mengurangi kecemasan secara emosional, mengubah pola pikir negatif, mengajarkan teknik coping, membantu menyusun strategi belajar, dan memberikan dukungan berkelanjutan. Pendekatan ini membuat siswa kembali merasa mampu belajar dengan tenang dan percaya diri. Pertanyaan yang ke-13 yaitu apa bentuk inovasi program BK yang dapat memperkuat fungsi dukungan sistem di sekolah? Jawabannya yaitu inovasi program BK yang memperkuat fungsi dukungan sistem adalah yang mampu membangun kolaborasi luas, memanfaatkan teknologi, melibatkan seluruh warga sekolah, dan menciptakan jaringan dukungan internal eksternal. Dengan inovasi tersebut, BK tidak berdiri sendiri tetapi menjadi bagian integral dari ekosistem sekolah yang sehat dan inklusif. Mungkin hanya itu saja yang sempat saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.